وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwani fiddin, Ustadz dan Ustadzah, alhamdulillah kita berkumpul kembali di majelis ilmu kita, majelis untuk menguatkan kembali pendidikan Islam. Dan pendidikan fitrah ini, poin yang paling penting itu adalah pendidikan keluarga. Kita memang di sekolah itu punya tanggung jawab untuk ngajar anak-anak, tetapi kita juga punya kewajiban untuk mendidik keluarga kita sendiri. Dan beresnya pendidikan di rumah itu nanti akan membuat beres pendidikan di sekolah. Sehingga sekolah itu hanya cabang. Ketika urusan yang fardu kita di rumah itu sudah selesai urusan kita, pasti ketika kita keluar kita punya tanggung jawab kerjaan kita itu nanti mudah. Tetapi ketika urusan di rumah itu belum beres, otomatis kewajiban di luar itu tambah berat. Oleh itu kita di sini mempelajari tentang bagaimana kita memberesi keluarga kita sendiri. Di dalam keluarga itu, ini bagi yang sudah menikah, yang belum menikah nggak ada masalah. Namanya orang belajar itu kan bukan berarti harus langsung diamalkan. Ya, jadi yang belum menikah persiapan. Yaitu maksudnya kalau kita menikah itu, tanggung jawab kita itu bukan ketika kita masih bujang. Jadi kalau kita lihat tartibnya kita itu kan kita dulu masih bujang. Kalau bujang itu kan kita mikir diri sendiri. Tapi banyaknya kita itu mikir diri sendiri saja mumet kita ini. Sehingga ketika kita masih bujang dulu itu urusan kita pun semrawut juga. Setelah kita bujang, setelah itu kita keluar dari sifat bujang kita, setelah itu kita menikah. Naik lagi tingkatan kita, sehingga kewajiban kita bagi jadi dua. Kalau bujangan itu kan kita mikir sendiri. Ketika kita sudah nikah, tanggung jawab kita pecah jadi dua, sehingga tanggung jawab kita dua. Kita mikir diri sendiri, kita juga mikir istri kita. Setelah itu nanti kita akan naik lagi tingkatan yang lebih tinggi lagi. Kita akan menjadi sosok ayah dan bunda, sosok ayah dan ibu. Berarti apa? Tanggung jawab kita tambah lagi itu, mikir diri sendiri, mikir anak kita, mikir istri kita. Berarti tanggung jawab kita tambah. Apalagi kalau anaknya bukan hanya satu, tambah lagi, setahun tambah lagi, setahun tambah lagi, itu kan tanggung jawabnya tambah lagi. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, ku anfusakum, jagalah diri kalian sendiri. Jadi yang pertama diri, itu harus kita pikirkan. Ku anfusakum wa ahlikum naro, dan keluarga kalian. Namanya ahl, kata para ulama, ahl itu yang pertama dijuluki ahl itu istri. Sehingga biasanya kalimat ahl dalam Al-Quran itu untuk istri. Kemudian juga nanti dimasukkan ke dalam ahl itu anak. Tetapi namanya ahl itu pertama adalah istri. Oleh itu berarti apa? Berarti tanggung jawab ketika kita menjadi sosok ayah itu, kita punya tanggung jawab dua. Tanggung jawab dua, kita sendiri dan keluarga kita. Apalagi kalau kita itu bekerja, kita punya tanggung jawab juga dengan lembaga di mana kita kerja, di mana kita sudah akad, dan perjanjian itu nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Innal ahda kana mas'ulah. Semua perjanjian itu nanti akan ditanya di hadapan Allah Ta'ala. Berarti menunjukkan bahwa tanggung jawab kita itu luar biasa. Maka PR pertama kita itu untuk menjadikan kerjaan kita di luar sekolah, kita misalkan ngelola sekolah ini, supaya sekolah kita itu beres, maka PR kita itu bagaimana kita membereskan keluarga kita. Keluarga itu kayak uji coba. Jadi pendidikan pertama lah untuk kita, uji coba pertama. Jika di rumah kita sudah beres, kita nangani sekolahan, kita nangani perusahaan, kita nangani yang lain itu lebih mudah. Kenapa? Karena tes ujinya itu tanggung jawab yang paling kecil dulu, yaitu lingkupan keluarga kita. Ketika seseorang sudah menikah, maka dia sudah bukan bujangan lagi, tetapi dia itu sosok suami dan sosok istri. Nanti ketika dia sudah dikaruniakan anak sama Allah Ta'ala,
nanti naik lagi ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, sosok ayah dan bunda, dan itu beratnya luar biasa. Dan nanti Allah itu yang memberikan karunia itu, anak itu nanti Allah yang melihat. Allah Ta'ala berfirman, yahabu lima yasha'u inatha wa yahabu lima yasha'u dhukur. Allah memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki anak laki-laki, demikian juga siapa yang Allah kehendaki anak perempuan. Au yuzawwijukum dhukranan wa inatha. Demikian juga Allah yang menikahkan kalian dengan pasangan laki-laki maupun perempuan. Berarti apa? Berarti itu semuanya Allah Ta'ala. Yang mengatur pernikahan itu Allah Ta'ala. Setelah menikah yang mengatur anak itu Allah Ta'ala. Atau bahkan Allah Ta'ala mengatakan, bahkan Allah yang menjadikan orang yang menikah pun gak bisa punya anak. Bukan berarti sakit, bukan. Bukan berarti sakit, bukan sakit, tetapi memang Allah tidak memberikan karunia. Kenapa? Karena Allah melihat kita itu belum mampu. Kita itu belum layak untuk menjadi sosok ayah dan bunda. Dan itu harus kita pahami. Kenapa? Karena semua ketetapan Allah itu pasti cocok. Ketika kita itu kok belum nikah-nikah, ya berarti memang kita itu belum cocok untuk menikah. Belum waktunya. Berarti apa? Harus belajar dulu, harus siap bertempur dulu. Setelah itu apa? Pasti akan Allah mudahkan lah itu. Kalau kita itu belum waktunya, hatta kita cari perempuan kayak Arjuna mencari cinta, nggak ketemu-ketemu itu. Kenapa? Karena belum waktunya. Demikian juga kalau kita sudah menikah, belum waktunya dapat anaknya, nggak bisa punya anak. Bahkan terkadang apa? Orang punya anak itu sampai 20 tahun setelah itu baru punya anak. Bukan berarti dia itu sakit atau mandul, bukan. Tetapi karena Allah itu melihat dia itu belum layak. Sehingga apa? Sehingga itu semuanya tinggal penilaian Allah Ta'ala. Kita itu layaknya kapan, nanti Allah akan memberikan kepada kita. Tetapi yang paling kita fahami di sini, ini semuanya urusan tanggung jawab. Bukan sekedar kita menikah, setelah itu urusan selesai, bukan. Tapi semuanya pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Ta'ala, sehingga beban kita itu nggak main-main. Oleh itu di sini kita akan membicarakan tentang bagaimana kita membangun sebuah keluarga sampai keluarga kita itu menjadi surga. Kalau kita sudah jadi surga keluarga kita, pasti ketika kita keluar rumah itu mudah sekali kita membangun surga di luar. Kenapa? Karena di rumah itu sudah berhasil. Untuk membangun sebuah surga di rumah itu, maka dibutuhkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Kalau kita itu tunaikan hak kita tunaikan kewajiban kita, dan kita mendapatkan hak kita, maka semuanya akan beres. Yang tidak beres itu sebuah keluarga yang nggak beres karena nggak tahu kewajibannya apa, haknya apa. Maka yang perlu kita pahami di sini apa? Kita semuanya harus tahu apa haknya kita dan apa kewajiban kita yang harus kita tunaikan kepada yang lain. Setelah itu baru nanti keluarga itu akan beres. Namanya masalah nggak pernah, namanya keluarga itu nggak punya masalah. Hatta keluarganya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad menikah pun Nabi Muhammad pernah pengen menceraikan istri-istri beliau. Bahkan kepada wanita yang paling beliau cintai yaitu Aisyah pun pengen diceraikan itu. Ya, sampai akhirnya ketika tersebar kabar Rasulullah pengen menceraikan istri-istrinya itu, sampai Umar bin Khattab itu ketika dengar kabar seperti itu takut kalau Rasulullah menceraikan putrinya Hafsah. Sampai akhirnya Umar datang ke Rasulullah SAW. Berarti menunjukkan apa? Hatta keluarganya Rasulullah pun ada masalah itu. Demikian juga keluarga putrinya Rasulullah pun ada masalah juga itu. Kenapa? Karena nggak ada namanya kita hidup di dunia, kita itu nggak punya masalah, itu nggak mungkin ada. Setiap kita di dunia pasti semakin lama kita di dunia semakin banyak masalah. Kalau kita sendiri saja punya masalah, kita punya teman ada masalah, kita punya istri pun masalah juga itu. Maka bahwa kita nggak bisa lari dari masalah. Tidak bisa lari dari masalah. Yang bisa itu bagaimana kita itu menjalin hubungan kita itu baik. Walaupun ada masalah. Walaupun ada masalah, tapi kita itu baik hubungannya itu yang perlu kita jalin. Maka itu dengan mengetahui hak dan kewajiban kita, setiap kita itu, maka nanti akan hubungan itu akan baik. Walaupun ketika sudah baik itu, walaupun ada masalah, masalah itu akan menjadi indah. Masalah itu akan menjadi indah. Kenapa? Karena kita itu sudah kuat hubungannya itu. Assalamualaikum. Nah di sini ada, berarti di sini kalau kita bicara di sini tentang suami dan istri, karena kita belum masuk ke orang tua. Tetapi yang kita bicarakan di sini tentang masalah hak dan kewajiban suami istri. Kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang istri, kewajiban dan hak kita itu apa? Yang pertama kita bicara sedikit tentang haknya istri yang wajib ditunaikan sama suami.
Jadi kalau istri, jadi yang kita bahas istri dulu, karena haknya banyak istri ini yang wajib ditunaikan sama suami. Haknya istri yang wajib ditunaikan sama suami itu ada dua. Haknya istri itu nanti ada dua. Yang pertama, hak dinamakan hukukun maliyah, hak yang bersifat harta. Hak istri yang wajib ditunaikan suami berupa harta benda. Kemudian yang kedua, hukukun ghairu maliyatin, hak-hak selain harta. Nah, berarti ada hak yang berupa harta, demikian juga yang kedua ada hak yang non harta, selain harta. Kalau hak yang berupa harta itu ada tiga. Hak yang berupa harta itu ada tiga yang wajib ditunaikan oleh suami, dan istri boleh menuntut. Kenapa? Karena itu haknya. Karena itu adalah haknya. Apa itu haknya? Itu yang pertama mahar, kemudian yang kedua nafkah, kemudian yang ketiga sukunah, tempat tinggal. Nah, jadi mahar, kemudian nafkah, kemudian tempat tinggal. Ini haknya istri, dan istri boleh menuntut. Istri boleh menuntut. Yang pertama kita bicarakan yang pertama tentang mahar. Mahar itu sering sekali juga dinamakan dengan sodakoh. Dinamakan dengan sodakoh. Allah Ta'ala berfirman, wa atun nisa sodakotihinna nihlah. Berikan kepada wanita-wanita sodakoh mereka, yaitu apa? Harta benda yang menghalalkan kemaluan mereka, sehingga wanita itu menjadi halal bagi kalian karena harta itu. Nah, harta itu dinamakan dengan mahar. Kata para ulama, kalau pendapatnya jumhur ulama itu mengatakan mahar itu bukan syarat dalam pernikahan, tetapi mahar itu merupakan athar, yaitu apa? Konsekuensi dalam pernikahan, tapi bukan syarat dan bukan rukun. Oleh itu ketika akad nikah itu, kalau ada akad tidak disebutkan maharnya. Contohnya misalkan orang akad nikah, kemudian bapaknya mengatakan ankahtuka, misalkan saya nikahkan kamu dengan putri saya, langsung qabil tuh, saya terima nikahnya. Sah nggak? Sah. Sah. Kenapa? Kalau orang bertanya, lah kan nggak disebutkan maharnya itu, maka kita katakan mahar bukan syarat dalam akad nikah. Kalau maharnya nggak disebut, maka nanti maharnya itu dinamakan dengan mahar mithal. Dinamakan dengan istilah namanya mahar mithal. Mahar mithal itu apa? Mahal yang setara, pasaran lah di tempat itu. Kampung itu pasarannya berapa? Kemudian biasanya di keluarga itu perempuan itu pasarannya berapa? Sehingga apa? Sehingga nanti pakai patokan itu. Jika memang tidak disebutkan, tapi kalau disebutkan di dalam akad itu lebih bagus lagi. Ya, disebutkan dalam akal itu lebih bagus. Dan itu mahar itu hanya perempuan. Tidak ada urusan dengan orang tuanya perempuan, demikian juga siapa saja, itu hanya perempuan. Sehingga apa? Sehingga dia boleh menetapkan, saya pengen dinikahi kalau saya mendapatkan mahar sekian, itu hanya dia. Hanya dia, dan kita harus membayar karena itu hanya dia. Dan membayarnya pun boleh nggak diutang? Bisa. Misalkan ngutang dulu, misalkan maharnya berapa? Maharnya misalkan 1 gram emas, tapi ngutang. Ya, diutang, nanti nunggu sampai gajian misalkan dicicil, boleh nggak? Boleh. Nah, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena tidak disyaratkan mahar itu harus tunai. Demikian juga kalau lupa disebutkan dalam akad, itu pun nggak ada masalah juga, tetap akadnya sah karena bukan rukun. Kenapa? Karena mahar itu bukan rukun. Tapi kalau sudah mahar, namanya mahar itu hanya istri. Kalau sudah dikasihkan kepada istrinya, maka tidak boleh dipakai oleh suaminya. Misalkan maharnya dulu apa? Cincin 1 gram emas misalkan. Ketika berjalan waktu rupanya suaminya butuh karena pengen ngontrak rumah misalkan. Akhirnya apa? Cincinnya dijual. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak dibolehkan. Kenapa? Karena itu harta milik istri. Harta milik istri tidak boleh dipakai oleh suaminya, kecuali kalau istrinya mengizinkan atas nama hutang atau atas nama sodakoh. Tetapi namanya mahar itu istri, miliknya istri. Hatta orang tuanya pun nggak punya hak. Misalkan bapaknya si istri kemudian pengen mengelola maharnya, tetap tidak dibolehkan. Nah, sehingga jadi yang pertama, dan itu berhak menuntut. Jika seandainya dalam akad nikah nggak disampaikan maharnya, maka tetap perempuan itu boleh menuntut. Yaitu misalkan tadi kan lupa nggak disebutkan maharnya, nggak, tetap saya minta mahar. Maharnya berapa? Lah tadi nggak disebutkan itu. Kalau nggak disebutkan berarti mahar mithal, pasaran di kampung itu.
Mahar misal itu pasarannya berapa sih gitu. Jadi pasarannya berapa? Oh, pasarannya kalau orang kampung sini itu maharnya misalkan cuma seperangkat alat sholat. Ya enak sekali wes, tinggal belikan mukena, belikan sajadah, selesai kan gitu. Orang Indonesia itu masya Allah nikah itu modalnya modal kolor tok gitu. Subhanallah murah sekali orang Indonesia, masya Allah itu. Sudah murah kayak gini nggak berani nikah gitu. Terus mau apa lagi kan itu? Kayak kalau Indonesia itu kayak gratis tis gitu loh, nggak dapat. Masa itu murah sekali, masya Allah Indonesia itu. Sampai di Indonesia itu nikah sampai ya modelnya kolor saja lah istilahnya, itu model kolor itu, ya kan. Ada beberapa akhwat yang maharnya cuma bacaan surat Ar-Rahman, masya Allah itu. Antum mau hafal surat Ar-Rahman enak kan gitu, luar biasa. Kalau di negeri Yaman, masya Allah, di Yaman itu padahal negeri Arab yang paling murah dari negeri Arab yang lain itu saja maharnya 50 juta itu itu paling murah itu gitu. Sehingga banyak orang-orang Arab Saudi dan yang lainnya kalau nikah ke Yaman. Kenapa? Karena murahnya itu. Sampai ke saya itu kalau tanya di Indonesia kan mahar majanan saya itu gratis itu, gratis. Saya pengen nikah 4 langsung itu. Antum sudah nikah belum? Belum, saya mau miskin gitu. Gratis nggak nikah kan gitu loh. Terus mau apa kan gitu loh? Kecuali membayar mahal kan gitu loh. Ini gratis kok nggak mau nikah kan gitu loh. Nah, terus apa yang ditakutkan kan gitu loh? Subhanallah di Indonesia itu dimudahkan kan, itu budaya kita. Saudi Arabia hatta para ulama bicara tentang sebaik-baik wanita itu orang yang maharnya paling ringan itu pun nggak bisa merubah budaya. Saudi Arabia luar biasa ngerinya itu, orang menikah sana maharnya luar biasa. Awalnya kalau nasabnya tinggi, maharnya luar biasa mengerikan. So Utsaimin sering nasihati, Syekh bin Baz sering memberikan nasihat, tapi tetap tidak bisa berubah budaya itu. Sedangkan kita alhamdulillah budaya kita itu sudah dimudahkan di negeri kita itu. Sehingga mahar itu dipermudah, dan itu tanda kebaikan seorang wanita. Sehingga wanita yang terbaik itu ketika dimudahkan maharnya, dan itu bisa menuntut. Jika seandainya suaminya ngutang dulu ketika nikah nggak bayar, tagih. Kamu dulu ngutang maharnya itu mana? Tetap nikah. Kenapa? Karena itu hanya istri, itu nggak bisa dikuasai. Pokoknya itu hak, sehingga si istri boleh menuntut. Kemudian yang kedua, harta, hak yang berkaitan masalah harta itu. Yang kedua, nafkah. Nafkah itu yaitu yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, itu namanya nafkah itu. Nafkah itu suami harus menunaikan. Suami harus menunaikan, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Syarat yang pertama, suami itu memiliki hak untuk menikmati istrinya. Kalau istrinya nggak mau, berarti tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Kemudian yang kedua, jika istri itu taat kepada suaminya. Kalau sampai istrinya itu durhaka sama suami, dinamakan dengan nasyizah, seorang wanita yang durhaka sama suami, maka suami tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Sehingga suami itu wajib memberikan nafkah. Nafkah itu kan berarti kalau sudah nikah. Ketika awal nikah namanya mahar. Ketika sudah nikah namanya nafkah, kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup, dan itu suami wajib memberikan ketika istri itu memberikan memberikan hak kepada suami untuk menikmati dirinya. Kemudian yang kedua, taat kepada perintah suaminya. Jika dua ini nggak dijalankan sama istri, maka istri tidak boleh menuntut. Istri tidak boleh menuntut tentang haknya dia, nafkahnya. Itu dinamakan dengan nafkah. Dan nafkah itu patokannya berapa? Patokannya itu pakainya budaya. Sehingga tidak ada dalil yang pasti. Oleh karena itu mencari nafkah itu kewajiban. Seorang suami wajib bekerja. Rasulullah SAW mengatakan, kafa bil mar'i itsman, cukup bagi seorang laki-laki sebagai dosa, pendosa, ayyudayyi aman yaqutu, ketika dia menyanyiakan orang yang wajib diberikan nafkah. Dan apa? Seorang suami itu wajib bekerja. Tetapi gimana nominalnya, kemudian takarannya, kemudian sistemnya, itu semuanya dikembalikan kepada adatnya. Sehingga budaya di sini itu nafkahnya berapa sih? Nah, itu beda-beda. Contohnya misalkan biaya untuk makan, biaya untuk sekolah. Nah ini cerita itu misalkan 500, ya selesai, itu kewajiban. Sedangkan yang selain itu, istri minta HP, istri minta emas, istri minta ini bukan nafkah. Paham ya? Itu bukan nafkah. Nafkah itu kewajiban primernya. Yang penting apa? Urusan makannya istri cukup, urusan pakaiannya cukup. Demikian juga nanti urusan masalah pendidikan anak cukup, selesai. Selain itu, maka itu tidak diwajibkan bagi suami. Kalau suami mau memberikan pun itu dinamakan dengan sodakoh.
Tapi kalau masalah makan, makan, kemudian masalah pakaian, ini tidak ada tawaran. Sehingga istri boleh menuntut. Istri boleh menuntut. Kalau suaminya tidak memberikan, maka istri boleh mengambil secara sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi. Oleh itu ada seorang wanita namanya Hindun. Hindun itu anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu pedagang yang terkenal sekali di Arab itu sebagai pemimpin, biasanya pemimpin kafilah dagang. Orang kaya raya Abu Sufyan itu, tapi pelit medit. Orang kaya raya tapi pelitnya medit gitu loh. Maka Hindun itu datang ke Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, suami saya itu Abu Sufyan itu pelit medit. Dia itu punya harta yang banyak tapi nggak memberikan kepada saya dan anak saya harta yang cukup. Kita saja nggak cukup hartanya itu. Boleh nggak saya itu mengambil hartanya ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, khudhi min malihi ma yakfiki wa ahliki, ambil saja dari hartanya Abu Sufyan yang cukup untuk kamu dan anak-anak kamu. Cukup apanya? Cukup kebutuhan primernya, kebutuhan pokoknya. Sedangkan tambahan itu sebagai sodakohnya suami kepada istrinya. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu istri itu nggak boleh mengatur semua harta suami. Ini fahami ini. Istri itu nggak boleh mengatur. Sehingga apa? Sehingga semua gajinya suami diambil sama istrinya. Nanti yang mengatur urusan keluarganya istrinya. Dan itu banyak orang suami kayak gini. Suami-suami takut istri itu banyak itu. Sehingga apa? Setiap gajian diambil sama istrinya. Suaminya kalau mau jajan minta sama istrinya, dek saya mau apa, mau jajan bakso misalkan, ini tak kasih itu. Bukan seperti ini gitu. Walaupun apa ya sayang-sayangan, tapi nggak seperti ini. Kan walaupun apa modelnya sayang-sayangan misalkan, bukan. Jadi istri itu mendapatkan cuma nafkah yang wajib saja. Ini kalau kamu mau tak kasih ini ya nafkah wajib. Kamu nggak bisa ngatur semua harta saya. Lebih dari itu, saya itu punya tanggung jawab yang lain. Saya punya orang tua, saya akan berikan kepada orang tua saya. Itu hanya saya pengen sedekah, tanggung jawab saya itu. Sehingga apa? Sehingga istri itu harus mendapatkan nafkah. Boleh menuntut cuma itu saja. Sedangkan yang lain kalau suami pengen memberikan itu sebagai tambahan. Tetapi istri tidak boleh menuntut. Istri tidak boleh menuntut. Terus pertanyaan, terus bagaimana kalau istrinya kaya? Istrinya kaya tetap dia wajib mendapatkan nafkah. Wajib mendapatkan nafkah. Walaupun apa? Suaminya miskin. Suaminya miskin, nikah sama orang kaya raya misalkan. Antum nikah sama orang kaya raya misalkan. Tetap antum itu ngasih nafkah. Cukup beli beras, demikian juga lauk pauk, demikian juga untuk cukup yang penting saya kasih. Walaupun apa? Walaupun hartanya istri itu banyak sekali. Tapi tetap itu hanya dia. Dan yang perlu kita pahami di sini, perhatikan ini pahami, yaitu apa? Harta suami harus dipisah dengan hartanya istri. Jangan dicampur. Walaupun apa? Antum ngerintis usahanya bareng. Kelirunya itu nanti rumit itu pembahasannya rumit masalah harta itu. Masalah nanti masalah warisan, demikian juga masalah ketika ada perceraian. Akhirnya apa? Ada istilah kita namanya istilah gonogini. Gonogini itu nggak ada dalam agama kita itu, tapi nggak ada cara. Kenapa? Karena pertama sudah keliru. Kelirunya apa? Harta yang bercampur. Misalkan kalau memang antum itu kerja semua, suami kerja, istri kerja. Sehingga apa? Sehingga untuk membangun rumah, demikian juga beli apa saja itu patungan. Tapi harus dihitung berapa nominalnya. Berapa persennya? Misalkan beli motor, antum beli motor patungan istri suami patungan itu. Antum uangnya berapa suaminya? Uangnya misalkan beli motor 10 juta, uangnya suami 7 juta misalkan. Istri patungan 3 juta. Berarti apa? Dalam motor ini kepemilikannya 70% milik suami, kemudian 30% milik istri. Kenapa? Ketika nanti terjadi perpisahan, pisah karena kehidupan yaitu bercerai atau pisah karena kematian itu jelas. Pembagian warisan itu jelas sekali itu. Ya kan? Tetapi kalau bercampur dan tidak ada pemisah itu akhirnya apa? Nanti ruwet ketika pembagian warisan. Kan? Demikian juga bahwa ketika ada masalah sampai akhirnya nanti terpaksa harus bercerai, walaupun kita nikah bukan untuk bercerai, tetapi siapa yang bisa menjamin? Maka dari awal itu Islam sudah mengatur sehingga bahwa supaya nanti tidak terjadi masalah ketika harus berpisah karena perceraian ketika masih hidup atau ketika kematian. Sehingga bagiannya sudah jelas. Kelirunya kita itu patungan. Ini jadi masalah itu. Oleh itu apa? Kalau seandainya misalkan gini, ini usahanya istri, ini usahanya milik istri. Sejak dulu sebelum menikah sudah punya usaha seperti itu. Saya suami untuk menjalankan saja. Setelah nikah, suaminya ikut membantu. Maka suaminya cuma jadi karyawan. Dia minta gaji. Oke, saya jalankan itu. Kamu usaha apa? Saya bantu, tapi saya digaji. Setiap bulan saya minta sekian.
Nah, nanti dia dapat gaji, gajinya ini tak kasih nafkah kepada kamu. Berarti sudah selesai ya, 0-0 sekarang ini, sudah kosong-kosong ini. Kamu sudah tak kasih nafkah saya kan, ini nafkah gaji saya tak jadikan nafkah itu. Berarti kalau saya kerja yang lain, kamu jangan nuntut. Kalau saya menggunakan yang lain itu urusan saya itu, bukan urusan kamu kan. Nafkah sudah dikasih. Jadi apa? Berarti harus jelas semuanya itu, dari awal harus jelas. Jangan sampai apa bercampur, bahaya. Kalau bercampur itu bahaya. Nah, jadi perlu dibedakan, ini nafkah atas nama nafkah atau atas nama yang lain itu beda. Istri itu hanya bisa menuntut nafkahnya. Nafkah yang wajib ditunaikan sama suaminya, maka dia boleh menuntut. Kalau tidak diberikan, maka istri itu boleh menuntut, bahkan sampai bisa masuk pengadilan. Itu hukumnya dibolehkan. Kemudian yang ketiga, harta yang berkaitan dengan masalah hak perempuan, hak istri yang berkaitan masalah harta itu. Yang ketiga, masalah sukunah, tempat tinggal. Masalah tempat tinggal, yaitu apa? Istri berhak untuk mendapatkan tempat tinggal sendiri, dan itu boleh menuntut. Istri boleh menuntut. Tetapi kalau tidak menuntut, ya gak ada masalah itu, alhamdulillah. Misalkan, apalagi budayanya orang Indonesia. Budayanya orang Indonesia itu namanya suami istri nikah, mesti suami itu ke istrinya. Maka itu alhamdulillah, makanya gratis orang nikah di Indonesia itu. Sudah kita nikah, nunut di rumah mertua, dikasih motor sama mertua, semuanya dikasih mertua itu. Subhanallah, luar biasa. Jajannya masih dikasih mertua lagi, masya Allah, luar biasa wis pokoknya itu. Jadi modal dengkul tok nikahnya itu. Ya kan? Dan itu memang apa ya, itu ini cirinya orang Indonesia itu. Orang Indonesia itu budayanya seperti itu. Padahal apa? Padahal sebenarnya ini masalah ini. Ini sebenarnya masalah. Orang kalau sudah menikah itu kalau bisa dia harus tinggal sendiri. Jangan bercampur sama mertua. Kalau seandainya misalkan yo tinggal sendiri, duitnya berapa? Istri boleh menuntut. Hatta walaupun kontrak wis. Kontrakan kecil-kecilan, hatta kos itu tetap kalau istri menuntut harus. Kenapa? Karena itu hanya istri. Dan jangan apa? Jangan sampai tinggal sama mertua. Pokoknya diusahakan orang kalau sudah menikah itu jangan tinggal sama mertua. Kenapa? Karena banyak masalah nanti itu. Banyak masalah. Begitu Rasulullah ketika anaknya menikah tetap tinggal sendiri. Ali menikah sama Fatimah tinggal sendiri walaupun miskin. Sampai Fatimah itu kan sempat ngambek sama Rasulullah gara-gara minta budak gak dikasih. Ketika Islam itu menang, kemudian dapat banyak sekali budak. Datang Fatimah itu kepada Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, saya ini kerja capek karena Ali itu orang miskin. Sampai akhirnya Pak Fatimah itu yang numpuk. Jadi biji gandum itu ditumpuk kan. Kalau mau dibikin roti yang ditumpuk. Sampai tangannya itu ngapal sampai keluar nanahnya itu. Fatimahnya itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah, ini bukan harta saya. Budak itu bukan milik saya, tapi ini miliknya negara. Saya tidak bisa memberikan kepada anak saya sendiri. Akhirnya Fatimah sempat ngambek. Setelah itu Rasulullah datang ke rumahnya Fatimah. Nanti diajarkan sebuah amalan, yaitu baca tasbih, tahlil, tahmid 33 itu. Itu lebih baik daripada budak yang diminta. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalau sudah menikah itu tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Walaupun kontrak, nggak harus rumah itu nggak harus kita miliki itu. Yang penting apa? Kita punya tempat tinggal. Tidak boleh campur sama mertua. Kenapa? Karena tinggal sama mertua itu banyak masalah. Ya kan? Di sini alhamdulillahnya itu apa? Karena suami itu yang ngalah, sehingga suaminya itu tinggal di rumahnya istri itu lebih mending karena sifatnya suami itu lebih bisa ngalah. Kalau urusan-urusan kayak gitu bisa ngalah. Tapi kalau perempuan sama-sama perempuan, luar biasa itu. Masalah di kita yang sering terjadi itu kalau si istri ikut di rumahnya suami, kumpul sama mertua. Nah ini jadi masalah itu. Sering tengkar, apalagi perempuan sama perempuan itu. Waduh wis, mumet perempuan sama perempuan itu. Ribut terus nanti kerjanya itu. Kenapa? Karena memang seperti itu karakter mereka itu. Maka yang terbaik bagaimana? Yang terbaik tinggal sendiri, walaupun dengan seadanya. Hidup sendiri itu lebih baik. Maka kalau seandainya misalkan suami istri itu suruh ikut sama suaminya di rumah mertua, misalkan rumah mertuanya istri, berarti kan tinggal sama orang tuanya suami. Ketika istrinya nggak mau karena takut kalau nanti ada masalah, daripada banyak permasalahan, akhirnya dia menuntut untuk tinggal di luar, maka suami harus menunaikan. Kalau suami tidak menunaikan, maka istri boleh menuntut. Kenapa? Karena itu hak yang dimiliki sama istri, tempat tinggal. Tempat tinggal itu hak, walaupun apa? Walaupun bukan rumah milik sendiri, walaupun kontrak, walaupun sederhana, lebih baik kita memulai keluarga yang baru daripada bahwa keluarga kita bercampur dengan orang lain. Tetap kumpul sama orang lain itu banyak permasalahan.
Nah, jadi intinya kalau yang berkaitan dengan harta, haknya seorang wanita berkaitan dengan harta itu ada 3 ini. Mahar, kemudian nafkah, kemudian yang ketiga sukuna, tempat tinggal. Kemudian kalau hak-hak istri yang berkaitan bukan harta benda, yang tidak berkaitan dengan harta benda, maka kata para ulama mengatakan itu bersifat muamalah, yaitu bersifat tentang muamalah. Allah Ta'ala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bermuamalah kalian kepada istri kalian itu dengan muamalah yang ma'ruf, muamalah yang baik. Sehingga apa? Itu berkaitan dengan muamalah kita kepada istri kita. Dan muamalah kita sama istri kita itu nanti banyak sekali. Kalau kita lihat itu macam-macam dalam hadisnya Rasulullah SAW, dalam agama kita itu macam-macam. Yang pertama kata para ulama, yang paling penting, yang pertama itu cara muamalah kita sebagai seorang suami kepada istri kita yang paling penting itu tolaqatul wajhi wa kalimatil hasanah, bermuka ceria dan ngomong yang baik. Ngomong itu diatur, apalagi ngomong sama istri. Oleh itu Allah Ta'ala ketika berfirman dalam surah An-Nisa tadi ayat ke-19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bermuamalah kalian kepada istri kalian dengan muamalah yang ma'ruf. Kata Imam Ibnu Katsir belum mengatakan thayyibu aqwalakum lahunna, perbaikilah ucapan kalian ketika ngomong sama istri kalian. Wa hassinu af'alakum wa hayatikum, dan perbaikilah perbuatan sikap kalian dan penampilan kalian. Biqadri qadratikum kama tuhibbu minha, sesuai dengan kemampuan kalian sebagaimana kamu juga cinta istri kamu mengamalkan seperti itu. Berarti yang pertama itu apa? Yang pertama itu kita itu hati-hati dalam menjaga penampilan dan dalam berucap. Itu hati-hati. Apalagi apa? Apalagi kita itu berkaitan dengan istri kita. Istri kita apalagi perempuan. Perempuan itu hati-hati. Kalau kita itu suka ketika kita ketemu istri kita itu dalam kondisi wajahnya itu sedap dipandang, demikian juga kita pun kalau bisa wajah kita itu sedap dipandang. Sehingga apa? Wajah kita itu ceria. Di hadapan istri itu ceria. Demikian juga ngomong hati-hati. Rasulullah SAW itu tidak pernah mengkritik istrinya beliau kecuali jika memang darurat sekali. Ketika istrinya cemburu misalkan, sampai akhirnya marah, sampai meledek. Kalau sudah sampai meledek istri yang lain, maka Rasulullah marah sama Aisyah itu. Wahai Aisyah, laqad qulti kalimatan, sungguh kamu telah mengatakan satu kalimat. Kalimat ini kalau dicampur dengan air laut akan berubah hitam itu air laut itu. Gara-gara ucapan kamu itu ketika merendahkan istri yang lain. Tetapi kalau yang lain berkaitan masalah sikap perempuan itu istri itu, Rasulullah kebanyakan diam. Kalau gitu apa? Ini sebagai bocoran bagi mas-mas yang belum nikah itu, suami-suami yang sudah menikah itu, istri itu paling nggak suka dikritik. Apalagi berkaitan dengan kerjaan dia. Makanan misalkan sudah masak capek-capek, asin sekali sih makanannya sih, nah itu roboh semua, hancur, kayak hatinya diremet-remet wis pokoknya itu. Bukan hanya patah hati, pecah dan wis pecah-pecah wis pokoknya hatinya itu. Sehingga apa? Kalau memang nggak enak diam saja gitu. Kalau ditanya enak nggak, top wis, kalau masakan kamu itu luar biasa wis pokoknya itu. Walaupun apa kita nggak doyan juga itu. Tapi apa yang penting kita puji, istri itu sukanya seperti itu. Ya kan? Seorang istri sudah dandan, kamu kok dandannya kayak mak lampir kayak gitu sih itu. Hatinya pecah itu, nggak main-main itu. Walaupun dandannya lucu itu, masya Allah top, kamu wanita bidadari, kamu itu senangnya berbunga-bunga itu. Karakter wanita itu kayak gitu. Wanita itu sukanya digombalin. Itu yang belum nikah itu belajar bahasa gombal itu. Oleh itu kenapa kok banyak wanita yang klepek-klepek kalau di bahasa-bahasa gombal itu. Klepek-klepek itu wanita itu, masya Allah itu. Kenapa sifatnya wanita seperti itu? Kenapa wanita itu kok nggak boleh safar tanpa mahram? Itu alasannya kenapa? Karena karakter wanita itu lemah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu mikirnya pakai otak. Kalau perempuan nggak mikir pakai otak, mikirnya pakai perasaan mereka itu. Sehingga mikirnya itu bulat, muter-muter nggak jelas itu. Nggak tahu mikirnya pakai apa mereka itu. Perempuan ketika sendirian di jalan ketemu sama orang-orang yang bisanya ngibul, ya gombal-gombal itu, mesti perempuan itu akan klepek-klepek itu. Oleh kita pas seorang wanita itu harus berjalan bersama mahramnya. Kenapa? Karena mahram itu yang menjaga. Oleh itu apa? Yang pertama itu yang harus kita jaga itu wajah, demikian juga ucapan. Menjaga wajah kita, yaitu kalau kita itu ketemu sama istri, itu wajahnya itu seri-seri. Demikian juga penampilan kita. Bahkan kalau bisa itu kita itu pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi,
Jangan sampai kita itu istri kita tuntut dengan penampilan yang spesial, dandan dan yang lainnya. Suaminya sudah ketiaknya bau, mulutnya juga bau, nggak pernah gosok gigi dan yang lainnya itu. Istrinya sudah dandan, masya Allah itu, suaminya masya Allah nggak punya perasaan itu. Oleh itu apa? Di antara husnul muasyarah itu, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Di antaranya apa? Suami itu berdandan untuk istrinya sebagaimana istri berdandan untuk suaminya. Yang perlu kita pahami, perhatikan di sini, yang perlu kita pahami itu, terkadang istri kita itu lihat muka kita bosan juga gitu. Demikian juga apa? Istri melihat kita bosan, suami melihat muka istrinya juga bosan juga gitu. Coba misalkan antum setiap hari ketemu di misalkan di tempat kerja ya, antum ketemu sama itu terus masya Allah di kerjaan ketemu muka ini, di mall ketemu mukanya ini lagi, jalan-jalan jajan di warung ketemu muka ini lagi, masya Allah dunia mukanya cuma kamu saja itu, nggak ada yang lain gitu. Kita ketemu muka yang teman kita saja bosan juga kita itu, masya Allah membosankan mukanya itu. Apalagi apa? Istri yang 24 jam kumpul bareng itu, membosankan. Jangan paham ya. Yang belum nikah nggak tahu membosankan itu apa, nggak ada masalah itu. Apa maksudnya membosankan itu? Nanti antum akan tahu itu. Sehingga apa? Terkadang orang kalau sudah menikah itu, sebelum menikah memang istri kita itu kayak bidadari paling top gitu. Tapi kalau sudah menikah itu perempuan di jalan itu cantik-cantik semua itu. Istri kita kok nggak ada cantiknya itu. Itu kenapa seperti itu? Karena memang membosankan. Namanya orang itu, namanya karakter manusia itu, dia itu cepat bosan. Dia itu cepat bosan. Maka bagaimana supaya tidak membosankan itu? Supaya tidak membosankan itu berdandan, berhias, sehingga kita itu jaga penampilan. Maka seorang suami itu apa? Pakai minyak wangi. Suami itu juga pakai baju yang bersih. Bahkan Rasulullah SAW itu kalau masuk rumah pertama kali beliau itu apa yang beliau kerjakan? Rasul itu gosok gigi. Rasul itu gosok gigi pertama kali supaya apa? Supaya istrinya itu juga puas kepada suaminya itu. Ada sebuah riwayat, ada sebuah cerita dari seorang namanya Yahya bin Abdurrahman Al-Handhali. Yahya bin Abdurrahman Al-Handhali dia cerita, ataitu Muhammad bin Hanafiyah. Saya pernah masuk ke rumahnya Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad Hanafiyah itu putranya Ali bin Abi Thalib, tapi bukan dari Fatimah. Fa kharaja ilayya fi malhafatin hamra. Akhirnya cerita ketika saya bertamu, Muhammad Al-Hanafiyah itu datang menemui kita dengan baju warnanya merah, yaitu indah sekali itu. Mulhafah itu kayak baju kayak selimut, jadi indah sekali, guys. Pokoknya baju warnanya merah, luar biasa itu. Walihyatuhu taqturu minal ghaliyah. Dan jenggotnya itu sampai mengalir minyak wangi. Jadi jenggotnya itu sampai kayak basah itu, basah minyak wangi. Fakultu saya bertanya sama Muhammad Al-Hanafiyah ini, "Madza? Wahai Muhammad Al-Hanafiyah, ini apa ini kok seperti ini? Baju kamu bagus sekali, di rumah kok kayak gini kamu itu penampilan kamu, jenggot kamu rapi dan wangi sekali minyak wanginya itu." Maka beliau mengatakan, "Inna hadhil malhafah alqadha alayya imraati." Ini baju itu yang ngasih pakaian ini istri saya. Wadahanatni bitib, dan istri saya yang meluluri saya dengan minyak wangi setiap hari itu. Wa innahunna yashtahina minna ma nashtahi minhum. Kenapa? Karena istri kita itu juga pengen kalau suaminya itu penampilannya terbaik, sebagaimana kita juga pengen penampilan istri kita itu terbaik. Oleh itu apa? Penampilan itu jaga. Penampilan itu terjaga. Abdullah bin Abbas sampai mengatakan, "Inni uhibbu an atazayyan limraati." Saya itu pengen berhias, berdandan untuk istriku, kama uhibbu an tatazayyan li, sebagaimana aku suka juga kalau istriku itu berdandan. Oleh itu apa? Kalau apalagi perempuan itu hukum asalnya berdandan. Maka sunnah bagi perempuan itu berdandan dengan model apa saja, kecuali yang Allah haramkan. Mencukur alis, mentato, merapikan gigi, itu nggak dibolehkan. Tapi kalau yang lainnya, seperti misalkan menindik hidung, misalkan pakai gelang, misalkan, ya kan? Gelang yang misalkan beratnya 1 kilo, misalkan, nggak ada masalah gitu. Demikian juga sini telinganya tindik dengan banyak, misalkan, nggak ada masalah. Atau rambutnya disembir pakai warna-warna pelangi, misalkan, nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu berdandan, dan semua dandanan bagi perempuan itu sunnah. Supaya apa? Supaya suaminya itu nggak bosan juga lihat mukanya itu, nggak bosan gitu. Bahkan di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW itu beliau mengatakan, kata dalam sebuah riwayat itu kan, kalau kalian pulang safar itu jangan masuk rumah di malam-malam.
Jadi kalau sudah pulang safar kemalaman, tidur masjid. Tidurnya masjid, jangan ngetuk pintu rumah itu di malam hari. Tidur masjid, nanti datang ketika sudah pagi. Lah kenapa seperti itu? Apa kata Rasulullah itu? Coba perhatikan kata Rasulullah itu. Sampai istri itu mencukur rambut kemaluan. Dan sampai istri itu sudah berdandan. Maksudnya apa? Biar suami sudah safar jauh-jauh, datang ke rumah istri, istrinya ileran, Masya Allah itu. Masuk rumah istrinya ileran, rambutnya kusut gitu. Kenapa bangun tidur kan gitu? Jadi jangan sampai seperti itu. Sehingga apa? Sehingga penampilan itu sangat dijaga. Supaya apa? Supaya hubungan kita dengan istri kita itu, muasyarah kita itu, muamalah kita itu nggak membosankan. Terkadang apa? Perlu kita itu jalan-jalan sama istri. Walaupun apa, jalan-jalannya ke sawah, jalan-jalannya nggak usah mahal-mahal itu. Jangan sampai digambarkan namanya jalan-jalan sama istri itu harus mahal. Nggak perlu mahal-mahal gitu. Bikin kemah di depan rumah, kan di belakang ada emperan rumah, bikin apa? Yang penting apa? Supaya tidak membosankan gitu. Kenapa? Karena sangat membosankan. Ya, itu sangat membosankan. Maka muamalah yang baik itu supaya bagaimana istri itu puas dengan kita, demikian juga kita pun puas dengan istri kita itu. Maka dengan cara menjaga penampilan. Maka kalau bisa suami itu apa? Suami itu pakai minyak, kemudian ketiaknya juga diminyai sehingga tidak bau ketiak. Demikian juga masuk rumah pertama kali itu gosok gigi. Sunahnya seperti itu sehingga apa? Istrinya itu puas dengan penampilan kita itu. Nah, jadi ini diantara. Jadi intinya semua model muasyarah bil ma'ruf, bagaimana kita itu muamalah sama istri dengan baik, maka itu hukumnya sunnah. Termasuk sunnahnya itu apa? Bantu pekerjaan istri. Ada istri itu yang tangki cintanya itu dengan dibersamai saja itu. Istri itu sukanya dibersamai. Istri kerja kita duduk saja ngobrol, ya kan? Itu istri itu senang sekali itu. Walaupun kita nggak bantu itu, ada istri yang sukanya dibantu. Sehingga dia itu kita bantu kerja nyapu dan yang lainnya. Rasulullah SAW seperti itu. Aisyah pernah ditanya, ya Aisyah, Rasul itu kalau di rumah itu ngapain? Maka Aisyah mengatakan, kana fi mihnati ahlihi. Rasulullah itu kalau di rumah yang bantu pekerjaan istrinya itu. Seperti apa? Seperti membagi sandal, seperti jahit bajunya kalau sobek jahit sendiri dan yang lainnya. Demikian juga bahwa terkadang sering ngobrol. Rasulullah SAW itu mengatakan orang tidur malam itu hukumnya makruh kecuali jika memang ada manfaatnya. Contohnya seperti apa? Ngobrol dengan istrinya. Termasuk itu sunnah juga. Bahkan Rasulullah SAW itu kalau beliau sholat malam, dalam sebuah riwayat itu kalau beliau itu sholat malam, kemudian setelah itu azan, maka Rasulullah sholat qobliyah subuh itu kan di rumah. Setelah itu kan Rasul istirahat, nunggu sampai qomat. Kata Aisyah mengatakan Rasulullah itu kalau sudah selesai sholat qobliyah subuh, maka beliau itu melihat saya. Kalau saya sudah bangun, maka Rasulullah itu ngajak ngobrol santai dengan Aisyah sampai akhirnya nanti Bilal datang ke rumahnya Rasul, ngabarkan Rasulullah mau qomat. Setelah itu baru berpisah. Kalau Aisyah itu tidur masih belum bangun, maka Rasulullah itu tiduran berbangku di sisi kanan menunggu sampai Bilal itu datang. Berarti apa? Ngobrol dengan istri. Maka terkadang apa? Terkadang kita itu ngobrol itu saja sudah luar biasa bagi istri kita itu. Nah, jadi intinya itu namanya muasyarah bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah istri kalian itu dengan cara yang terbaik. Nah, kemudian ini haknya istri yang wajib ditunaikan sama suami. Kemudian kita masuk hak yang kedua, haknya suami yang wajib ditunaikan sama istrinya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, semuanya itu punya hak. Suami punya hak, istri juga punya hak. Allah Ta'ala berfirman, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Wanita punya hak sebagaimana wanita itu punya kewajiban. Bil ma'ruf walir rijali alaihinna darajah. Tetapi haknya suami itu lebih tinggi itu. Yaitu bukan hanya sekedar tadi kayak istri seperti itu yang ditinggal sama suami, bukan. Tapi haknya suami lebih dari itu. Yang pertama apa? Suami itu wajib ditaati. Dan taat kepada suami itu sifatnya itu banyak. Siapa yang istrinya nggak taat sama suaminya, maka itu dinamakan dengan nasyizah, wanita yang membangkang. Dan wanita yang membangkang itu harus diperingatkan. Dengan cara apa? Dinasehati nggak bisa, maka akhirnya pisah ranjang. Jadi pertama nasihat pun nanti macam-macam. Bisa nasihat dengan baik, tidak bisa nasihat dengan kasar, tidak bisa pisah ranjang. Kalau tidak bisa lagi, maka dipukul. Ghairu mubarrih, tapi Rasulullah mengatakan pukulan yang tidak melukai.
Kalau tidak bisa lagi, maka tidak ada cara kecuali dipisah. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya perempuan itu. Kenapa? Tetap yang perlu kita pahami di sini, sehebat-hebatnya perempuan, tetap dia itu perempuan. Perempuan Allah ciptakan bukan untuk menjadi pemimpin. Perempuan itu Allah ciptakan sebagai kelangsungan bagi anaknya, sehingga semua perangkat untuk anaknya itu ada di perempuan. Contohnya apa? Rahim, suami nggak ada, istri ada. Demikian juga ASI, istri ada, suami nggak ada. Kenapa? Rahim dan ASI itu untuk anak. Sehingga apa? Perempuan itu Allah ciptakan untuk anak. Sedangkan laki-laki Allah ciptakan untuk pemimpin keluarga. Sehingga suami itu tidak haid, suami tidak nifas, suami tidak punya ASI. Kenapa? Karena tujuannya dia itu bukan itu. Tujuannya dia itu adalah pemimpin. Namanya pemimpin itu harus keluar. Sehingga apa? Sehingga kalau suami itu keluar untuk menunaikan kepemimpinan dia, perempuan itu nggak usah protes gitu loh. Ya, karena pokoknya itu hanya suami gitu loh. Ya, itu hanya suami. Nah, maka suami itu wajib ditaati. Bahayanya itu apa? Bahayanya ketika dibalik. Dibalik ini yang bahaya, yaitu yang mana hukum asalnya jadi pemimpin itu suaminya, akhirnya dibalik. Yang menjadi pemimpin itu istrinya. Istrinya banyak ngatur, dia yang mengatur suaminya, ini yang jadi masalah. Akhirnya apa? Pasti ada masanya di mana akan hancur itu keluarga itu. Kenapa? Karena akan, yaitu keluarga yang merubah kodrat manusia itu. Namanya kodrat itu, namanya perempuan itu dipimpin. Namanya laki-laki itu jadi pemimpin itu. Kalau itu dibalik, maka tinggal menunggu kiamatnya bagi rumah itu. Jika seandainya perempuan yang dijadikan sebagai pemimpin, itu akan menjadi kiamat di rumah itu. Sehingga kiamatnya apa? Meledak nanti itu. Suaminya pasti akan ada masanya dia akan meledak. Demikian juga bahwa yang namanya kerja itu laki-laki. Perempuan boleh nggak bekerja? Boleh, tetapi setelah menjalankan kewajiban tadi. Kewajibannya apa? Namanya perempuan itu kewajiban dia bersama dalam keluarganya itu. Kalau memang sudah ditunaikan, maka perempuan boleh bekerja. Tetapi kalau perempuan yang kerja dibalik sekarang, suaminya yang ngurusi anak, suaminya yang di rumah nyuci piring, yang nyuci ini, istrinya kerja. Kenapa? Karena zaman sekarang itu perempuan lebih gampang cari kerjaan daripada laki-laki. Maka tinggal datang masa musibah di keluarga itu. Dan banyak saya dapatkan di kampung saya di Salatiga itu, di kampung saya itu memang sana itu perempuan itu gampang sekali kerja. Karena pabrik itu biasanya nerimanya perempuan. Akhirnya apa? Ketika istrinya kerja, suaminya di rumah mandiin anak, nyuci piring, nyuci baju. Setelah itu apa? Ya ketika sepi nggak ada apa-apa, istrinya nggak pulang-pulang. Apalagi kalau sana kan kerjaan pabrik kan terkadang berangkat subuh. Kerjaan biasanya terkadang kerjanya itu ke Semarang, dari Salatiga ke Semarang, sehingga berangkat pagi pulangnya malam sekali itu. Akhirnya apa? Banyak suami yang selingkuh itu. Dan itu terjadi di mana-mana, hampir banyak sekali kejadian seperti itu. Kenapa? Karena dibalik, tinggal tunggu musibah itu. Maka bahwa hukum asalnya itu yang menjadi pemimpin itu adalah laki-laki. Perempuan jangan menjadi pemimpin. Perempuan itu harta ekonomi dia lebih daripada suaminya, pendidikan dia lebih dari suaminya, tetap dia itu adalah makmum. Sedangkan suaminya itu sebagai pemimpin, suami harus punya ketegasan. Memang ada kala di mana suami itu harus kalah untuk perdamaian supaya nggak ribut. Tetapi ada masanya di mana kita harus marah. Kita harus tegas. Kenapa? Karena itu tidak main-main kita sebagai seorang pemimpin. Ada sebuah cerita, ini cerita nyata. Jadi ada sebuah cerita itu, teman saya dulu belajar di Yaman bareng. Dia itu menikah dengan seorang istri, istrinya kaya, keluarga kaya lah itu. Setelah itu apa? Sama keluarga istri diberangkatkan ke Yaman. Suami istri berangkat ke Yaman, semuanya dari pondok, pondoknya sama lagi itu. Dulu dari pondok yang sama, kemudian nikah. Setelah itu sama orang tuanya itu, orang tua istri diberangkatkan ke Yaman. Karena ya merasa istri itu dia yang punya jasa berangkat ke Yaman, akhirnya diatur. Sampai kita lihat dia itu kasihan sekali, masya Allah, kasihan sekali kita lihat itu. Yaitu ketika mesti apa saja itu dia takut sama istrinya itu. Di Yaman, istrinya minta pulang. Akhirnya, duh mumet kita belajar seperti ini, sudah mau pulang. Akhirnya sudah siap-siap. Ketika sudah siap-siap mau pulang, akhirnya istrinya mengatakan enggak, saya nggak jadi pulang lah, mau belajar lagi. Mumet lagi ini. Aduh, ini gimana sih istrinya itu? Suaminya cuma ikut istri terus itu. Subhanallah, dia masih menahan itu, suaminya masih bisa menahan itu. Ketika pulang ke Indonesia, sudah jadi ustadz kibar, sudah punya duit, sudah punya jamaah, ya selesai ya, cerailah setelah itu. Cerai, dia sudah punya jamaah gitu loh. Gampang saja, saya sudah punya duit, saya punya perempuan banyak kan gitu loh. Akhirnya apa? Cerai, nikah lagi kan, dengan yang lebih muda lagi kan gitu loh, selesaikan urusan kan gitu. Kenapa seperti itu? Karena ya itu, terkadang seorang perempuan itu dia itu merasa sok gitu loh. Apalagi apa? Perempuan karir. Kalau itu apa? Hatta walaupun perempuan karir, hatta lebih tinggi dia itu hartanya daripada suaminya, tetap dia perempuan.
Jangan merubah fitrahnya. Kalau sudah merubah fitrah itu akan rusak itu. Dan itu apa? Kita sebagai seorang suami itu harus bisa mendudukkan masalah ini. Bahwasanya apa? Kamu itu makmum, saya itu pemimpin. Sehingga apa? Semua itu yang memutuskan saya itu. Makanya apa? Ada namanya, kalau sekolah, kita melihat sekolah itu ada namanya kepala sekolah, ada namanya guru. Kepala sekolah itu adalah suami kalau di rumah itu, sedangkan guru itu adalah istri. Maka namanya suami kepala sekolah itu nggak harus dekem di sekolah terus gitu. Kepala sekolah itu harus keluar, dia menjaring jaringan, kemudian ada masalah di luar dan yang lainnya itu. Sedangkan guru itu yang dekemi anaknya itulah, dekemi anaknya itu adalah gurunya itu. Demikian juga perempuan itu masa berkumpul dengan anaknya itu yang dibutuhkan istri itu atau ibu itu adalah kuantitasnya, lamanya, durasinya itu. Sehingga namanya perempuan itu di rumah itu. Sedangkan suami itu bukan seperti itu. Suami itu pemimpin, dia harus keluar. Sehingga apa? Dia bersama istrinya, bersama anaknya. Didik anaknya itu bukan kualitasnya, tapi kualitasnya. Ketemu dengan anaknya sebentar tapi pendidikan. Ketemu sebentar sama anaknya tapi pendidikan. Tapi bukan 24 jam yang ngurusi anak itu suaminya. Ini jadi masalah ini. Suaminya itu harus keluar karena kepala sekolah itu. Nah, jadi intinya yang pertama, istri itu wajib taat kepada suaminya. Kalau ada istri yang dia itu durhaka, maka dinamakan dengan istri yang nasyizah, seorang wanita yang membangkang kepada suaminya. Kemudian diantara hak suami itu yang wajib ditunaikan sama istrinya, istri tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izin suami. Itu walaupun kebutuhan-kebutuhan yang biasa. Walaupun tidak harus keluar kota. Hatta keluar dalam kota, kalau keluar kota harus pakai mahram. Tidak boleh sama sekali istri keluar kota tanpa mahram, nggak boleh. Tetapi kalau dalam kota, istri kalau kemana saja itu harus izin sama suaminya. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh istri memasukkan ke rumah suaminya seseorang yang tidak disukai sama suaminya. Siapa saja tidak dibolehkan. Kenapa? Karena itu hak suami. Kemudian diantaranya adalah hak bagi suami untuk menunaikan hajatnya. Sehingga perempuan itu memberikan kelonggaran, memberikan suaminya. Apalagi kalau berkaitan masalah hubungan badan, berkaitan masalah jima, itu nggak main-main itu. Sampai Rasul itu mengatakan seorang wanita yang dia sedang masak goreng, suaminya pengen, maka harus tinggalkan. Kalau tidak bahaya. Kalau tidak bahaya. Terkadang apa? Ini jadi masalah itu apa? Yaitu terkadang itu masalah kayak ini sepelekan itu. Masalah seperti ini sepelekan. Akhirnya apa? Namanya suami itu bahaya. Terkadang apa? Suami nikah lagi. Gara-gara apa? Karena istrinya memang nggak perhatian kan gitu. Tetapi ketika suami nikah lagi, mestinya disalahkan suaminya ini. Ini dasar suami saya itu mata belang, mata belang sih. Mata telanjang, suami saya itu ini nikah lagi dan yang lainnya. Lah ketika jadi istri saja kamu nggak bisa menunaikan haknya kan itu. Tetap suami itu kan butuh yang lain. Kenapa? Karena haknya nggak bisa gitu. Haknya suami itu nggak bisa dipotong. Karena itu kayak nafsu, kayak kita makan minum gitu. Kalau kita lapar, kita pengen makan, ditahan, laparnya semakin menjadi-jadi kan itu. Demikian juga hanya suami. Sampai Rasulullah SAW itu pernah beliau itu ketika di jalan melihat ada seorang wanita, akhirnya syahwat beliau muncul. Akhirnya apa? Beliau pulang, ketika itu istrinya itu sedang ada tamu gitu, ya kan? Sedang ada tamu itu. Sama Rasulullah dipanggil sini itu. Akhirnya apa? Disuruh masuk ke kamar, ditunaikan hajatnya. Walaupun tamunya di luar kan itu. Ya kalau masih ada istri kan mending, kita punya muncul syahwat, kemana larinya? Ke istri kita itu. Nah kalau nggak punya istri ya antum punya syahwat terus ditunaikan kepada siapa gitu loh. Dijepit di pintu ya nggak bisa juga kan itu. Maksudnya apa? Maksudnya itu ini bukan masalah yang remeh. Kenapa? Islam itu kan membicarakan sampai sedetail ini supaya tidak ada masalah. Supaya tidak ada masalah. Kenapa? Karena masalah pernikahan itu, inti kita menikah itu apa? Pertama itu masalah jima. Itu intinya itu. Kalau ini nggak bisa ditunaikan, maka boleh minta cerai. Istrinya saja boleh minta cerai itu. Sedangkan yang lain seperti anak, demikian juga seperti kita itu akan merasa tenang dengan suami istri kita, itu cuma tambahan. Hukum asalnya apa? Itu masalah itu. Jika itu nggak bisa ditunaikan karena istrinya itu misalkan karena dia sibuk kerja, akhirnya capek dan yang lainnya, ya itu nanti bahaya. Suami yang bisa berbahaya. Takutnya suami jatuh dalam dosa dan maksiat. Oleh itu hanya suami.
Sehingga haknya suami itu seperti itu. Tetapi suami juga harus mikir juga kondisi istri. Ya kan, masalah-masalah seperti ini juga semuanya itu harus tahu lah bagaimana kondisi masing-masing. Tetapi kalau seandainya memang karena egoisnya istri sehingga dia kerja mencari harta sampai akhirnya capek, lelah, letih, sampai akhirnya hanya suami nggak pernah ditunaikan, maka ini jadi masalah. Jadi masalah. Tetapi ini semuanya nanti adalah kaidahnya, itu semuanya kita paham. Dalam muamalah sama istri kita itu nanti kita paham. Ya mungkin sampai di sini saja pembahasan kita secara ringkas ini hak dan suami istri. Nanti kalau kita sudah tunaikan hak kita, kita tunaikan kewajiban kita, pasti nanti hak kita itu akan kita dapatkan. Terkadang apa kita kelirunya itu kita menuntut hak, tetapi kita nggak pernah menunaikan kewajiban. Maka yang paling penting yang kita pikirkan itu kewajiban kita itu harus kita tunaikan. Setelah kita tunaikan hak kita, kewajiban kita, pasti nanti Allah akan memudahkan kita mendapatkan hak kita. Oleh karena itu apa? Terkadang ada masa di mana kita itu harus mengalah di dalam hubungan keluarga itu, kita harus mengalah. Terkadang kita benar, tetapi apa? Kita itu harus mengalah gitu, diam terkadang itu. Kalau kita itu sama-sama emosi, akhirnya apa? Syaitan akan datang pada kita. Oleh itu hati-hati, apalagi mengungkapkan kalimat-kalimat cerai itu hati-hati, karena nanti akibatnya banyak sekali. Dari kalimat-kalimat itu gak main-main. Maka dalam keluarga itu harus ada yang otaknya itu encer gitu, maksudnya itu ada orang yang kepalanya itu harus dingin. Jika memang istrinya yang temperamen, berarti suaminya harus kepala dingin. Jika memang suaminya yang emosional, berarti istrinya itu harus kepalanya dingin. Jadi harus seperti itu. Jangan sampai apa? Suami istri kepalanya sama semua, panas semua itu, umum semuanya itu. Akhirnya setiap ada masalah, tongkar dan nyali nggak pernah selesai. Ada masanya di mana kita harus mengalah. Ada gimana kita itu harus tegas itu. Dalam masalah ini kita harus tegas itu. Sehingga apa? Semuanya itu ada waktunya dan ada tempatnya masing-masing. Ya, sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan intinya kita sampaikan ini sebagai nasihat. Kalau dalam keluarga kita sudah kita tunaikan, kita sudah bisa membawa keluarga kita seperti surga, maka di luar rumah itu lebih gampang kita membawa lingkungan kita itu seperti surga. Seperti tempat kerja kita, seperti teman-teman kita menjadi surga itu lebih mudah. Kenapa? Karena PR pertama itu sudah kita tunaikan. Tetapi kalau PR pertama nggak bisa kita tunaikan, maka tempat kerja kita pun nggak bisa jadi surga. Kenapa? Kita kerja mesti ada masalah di rumah itu, kita pikirkan gitu. Demikian juga kita kumpul sama teman-teman, nggak bisa kita itu nyaman. Kenapa? Karena ada PR di rumah kita yang belum selesai. Maka selesaikan urusan rumah, niscaya urusan di luar rumah itu lebih mudah kita selesaikan daripada yang ada di rumah kita. Sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.